dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, udah lama ya kita nggak sekolah minggu. Kakak-kakak kangen loh sama kalian. Kalian kangen gak sama kita? Kangen dong. Tapi mulai minggu ini kita bisa ibadah bersama lagi. Walaupun di rumah masing-masing. Yuk kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan, biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar kita mau mengangkat pujian. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Tepuk tangan semuanya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Katakan indah. Indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, sekali lagi katakan. Oh Yesusku. Semuanya memuji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Siapa di sini jagoan kita? Yesus. Kecil banget suaranya sekali lagi. Siapa? Jagoan kita? Yesus. Yesus adalah jagoan kita. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, hompilah hompimpa,
tangannya semuanya. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah, hompimpah. Yesus jagoanku, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Katakan sekali lagi, dialah Tuhan. Dia apa? Hidupku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik merasakan sukacita? Ada amin? Ya, Amin. sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, ambil sikap doa yang baik. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat sukacita yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Terimalah Tuhan, ku mau mendengar.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kau sudah memberikan kami sukacita yang luar biasa. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati juga kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan-Mu yang mengalir, menuntun kakak kami dalam memberitakan firman Tuhan. Jika ada iblis jahat yang mengganggu kami, mengkonsentrasi kami Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya sekarang kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya Kak, kayak gitu kan Kak? Kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Oke, kita sudah mulai nih belajar sama-sama firman Tuhan, ibadah sekolah minggu sama firman Tuhan, secara online ya Kak ya, kita semua secara online supaya kita juga biarpun kita di rumah kita bisa sama-sama belajar terus tentang firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh, semakin setia sama Tuhan, amin. Oke, nah adik-adik semua pasti tahu kalau belakangan ini kita nggak bisa sekolah minggu, terus nggak bisa apa lagi Kak? Nggak bisa main, nggak bisa apa lagi Kak? Nggak bisa sekolah, nggak bisa apa lagi ya Kak ya? Nggak bisa ke mall, nggak bisa apa nih kalau kakak yang cowok coba kita tanya, nggak bisa apa Kak? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongki-nongki juga. Pasti semuanya pada bete di rumah. Oh udah males nih di rumah, udah bete nih di rumah. Tapi satu hal yang adik-adik harus ketahui bahwa kita semua harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Di mana sekarang banyak sekali larangan-larangan untuk kita keluar. Semuanya itu untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita semua. Nah, jadi adik-adik di rumah bisa sama-sama papa mama belajar, beribadah, berdoa sama-sama supaya semuanya bisa sehat, bisa terlindungi dari segala virus-virus yang ada ya Kak. Oke, nah adik-adik pasti tahu kenapa sebabnya kita nggak boleh keluar-keluar. Pasti tahu deh, kakak-kakak juga pasti tahu deh. Karena ada virus, virus apa yo namanya? COVID atau ada yang bilangnya virus corona. Nah itu virus itu suatu virus yang jahat yang memang sedang mengganggu semua orang, bukan cuma kita tapi semua orang yang ada di seluruh dunia. Nah oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita supaya kita semuanya boleh dijauhkan dari semua virus-virus itu. Nah adik-adik tahu nggak virus corona ini bukan cuma ada di daerah atau di negara kita. Tapi di mana-mana semua orang itu jadi ketakutan. Benar gak Kak? Kakak takut gak? Kakak takut gak Kak? Aduh semua orang pada cemas, termasuk Kak Yuli juga merasa cemas. Kalau dengar berita sesuatu yang aduh pokoknya yang membuat jadi takut langsung deh. Deg-degan apalagi Kak? Mules-mules gak Kak? Mules-mules gitu ya Kak ya. Aduh semuanya pokoknya jadi ketakutan. Mama-mama juga pasti begitu, papa-papa juga begitu. Dan itu semua merata di hampir seluruh bagian dunia. Dan itu adalah hal yang lagi kita harus doakan di akhir-akhir ini ya Kak ya. Nah itu semua yang buat kita jadi ketakutan karena apa? Karena banyak korban yang berjatuhan. Kalau zaman dulu korbannya berjatuhan karena perang ya. Kalau sekarang karena virus yang ukurannya kecil banget. Kadang-kadang Kak Yuli bilang gini deh, aduh kayaknya kok sekarang kayak hidup di zaman zombie ya, bener gak Kak? Kalau di film-film zombie, di game-game zombie itu selalu begitu. Tapi orang-orang ketakutannya itu sama sesuatu yang kelihatan. Sementara sekarang ini sesuatu yang gak kelihatan, lebih bahaya lagi kan adik-adik. Nah itu yang jadi membuat kita semua jadi takut. Nah sekarang Kak Yuli mau pesan sama adik-adik, kita boleh takut. Tapi tidak boleh takut yang berlebihan. Karena itu akan mengganggu imun tubuh kita, iman kita kepada Tuhan, bikin kita jadi takut. Nah, kalau kita mengikuti semua peraturan yang ada, apa aja coba peraturannya? Cuci tangan. Yang paling penting dulu Kak. Yang paling penting Kak, stay at home. Itu yang paling penting supaya kita di luar tidak terpapar oleh virus. Kemudian tadi cuci
Tangan. Kemudian apa lagi Kak? Ayo. Pakai masker. Apalagi ayo adik-adik di rumah kalau keluar jalan-jalan ke depan harus buru-buru pakai masker. Jangan sampai nggak pakai masker. Apalagi Kak? Menjaga kesehatan. Jangan lupa juga minum vitamin. Nah, vitamin C, vitamin E, pokoknya yang bisa membuat tubuh kita jadi sehat. Nah, adik-adik, kalau kita itu takut banget nih sama virus, kalian tahu nggak sih sebenarnya ada ancaman atau virus yang lebih besar daripada COVID-19 ini. Adik-adik tahu nggak, kakak-kakak tahu nggak? Ancaman apa ya? Virus apa ya? Itu lebih menakutkan loh Kak. Lebih menakutkan dari cuma virus corona atau COVID-19 ini. Adik-adik tahu nggak? Kakak-kakak tahu nggak nih? Itu berbahaya banget. Itu namanya virus DOSA. Ayo coba, apa virus apa? Sebutin. DOSA. Itu virus dosa. Itu adalah ancaman yang paling besar sebenarnya di luar dari ancaman virus-virus lainnya, apalagi kayak sekarang virus corona ya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa virus ini, dosa ini sangat mengancam? Kakak tahu nggak? Ayo, ada yang bisa bantu Kak Yuli jawab? Kakak, kenapa ya? Karena virus ini, dosa ini bukan cuma mengancam kita secara fisik, secara badan ini. Kalau virus corona kan cuma ngancam badan kita Kak. Tapi kalau kita imannya kuat, kita masih tetap selamat. Nah, kalau virus dosa ini, waduh ini bahaya banget Kak. Bahaya banget Kak, kalau seandainya kita kena virus dosa ini Kak, aduh bukan cuma tubuh kita Kak yang lemes, tapi iman kita juga lemes. Bahkan kita bisa dikuasai oleh dosa itu, kemudian secara rohani hidup kita jadi mati. Secara rohani hidup kita jadi mati, terus kita bukan cuma matinya karena penyakit Kak, bukan karena dosa yang seperti itu, tapi kita juga tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena dosa itu. Nah, coba di sini Kak Yuli mau tanya, siapa di sini yang nggak punya dosa? Ayo, ada nggak? Kak Yuli punya dosa, Kak Yuli orang berdosa, banyak banget dosanya. Kakak-kakak gimana? Ada juga, banyak juga kakak. Kakak gimana? Banyak juga. Tapi selama kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, dosa itu bukan hanya merebut fisik jasmani kita, tapi dosa itu bisa mencuri kebahagiaan kita. Kalau orang yang berbuat dosa biasanya nggak bahagia Kak, deg-degan, takut, bener gak Kak? Bener ya Kak? Terus contohnya aja deh, misalnya Kak Yunita punya makanan enak nih, terus kita ambil makanannya, kita makan, kenyang sih kita, tapi kita deg-degan ya Kak, merasa bersalah ya Kak. Nah, itu juga namanya dosa. Nah, dosa bukan cuma mencuri kebahagiaan kita, tapi juga mencuri damai sejahtera. Bahkan bisa membawa kita kepada kematian yang kekal, yaitu neraka. Itu berat banget tuh, ancaman yang paling berat menurut Kak Yuli. Bener gak Kak? Ya, daripada virus COVID, dosa lebih besar lagi ancamannya buat kita. Oleh sebab itu, adik-adik, saat kita berbuat dosa atau saat virus dosa itu ada dalam hidup kita, nggak ada yang bisa menolong kita loh Kak. Ya kan, diri kita sendiri nggak akan bisa menolong diri kita. Karena apa? Jadi suatu kebiasaan dan itu jadi suatu yang terus-menerus kita lakukan. Terus papa mama bisa nggak bantu kita? Nggak bisa. Kakak-kakak sekolah minggu bisa nggak bantu kita? Terus bapak pendeta bisa nggak bantu kita? Nggak bisa. Semuanya nggak ada yang bisa menolong kita kecuali ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Dialah Tuhan Yesus. Nah, itu adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita. Oke. Sekarang Kak Yuli mau ajak adik-adik buka Alkitab yuk. Kita sama-sama baca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Ayo adik-adik udah siapkan Alkitab kan? Kemudian setelah ini adik-adik jangan lupa siapkan kertas 1 dan gunting. Karena kita akan ada aktivitas sedikit ya seperti yang udah diumumin sebelumnya. Oke? Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitab sendiri sudah menyebutkan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia, makanya kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu apa Kak? Gratis. Kalau di supermarket ada sale, diskon, orang berebut kan Kak, bener gak Kak? Waduh langsung datang diskon. Lah ini cuma-cuma loh. Masa kita gak mau datang sama Tuhan? Ya kan? Nah untuk itu Kak Yuli juga mau ajak adik-adik semua satu aktivitas supaya kita paham seperti apa sih Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Ya ini Kak Yuli bagikan kertas-kertas buat kakak-kakak. Kita mau sama-sama kasih contoh ke adik-adik di rumah aktivitas ini ya. Oke, pertama-tama kertas ini kita lipat seperti ini. Oke, bisa? Gini ya. Oke. Bisa ya adik-adik? Yuk. Setelah itu kita lipat lagi. Jadi seperti rumah. Seperti rumah ya. Lipatnya yang rapi. Kalau adik-adik di rumah kesulitan, bisa minta bantuan mama atau kakak di rumah ya. Bisa? Sudah jadi rumah. Kemudian rumahnya kita lipat jadi 2. Yuk. Lipat ke dalam ya, seperti ini ya. Lipatnya yang rapi. Nah kemudian kertas ini mau kita gunting jadi 3 bagian. Tapi biar nggak susah, biar rapi, kita lipat lagi nggak apa-apa ya sebagai tanda. Lipatnya 3 ya. Ini Kak Yuli lipat 1, begini. Kemudian kita lipat lagi. Oke, sekarang dibuka lagi adik-adik. Sekarang kita gunting yang bagian ada garisnya. Oke, ini Kak Yuli bawa gunting, kita gunting biar rapi. Kalau adik-adik gak ada gunting dirobek boleh, tapi nanti takutnya gak rapi ya. Sebentar kita gunting sama-sama. Ada yang jatuh. Oke, ini jadi 3 bagian. Ini bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Oke, sekarang dari bagian yang kedua dan ketiga dulu. Kak Yuli mau bikin sesuatu dari kertas ini. Oke, ini huruf apa ya? Ini L. Kita susun di sini. Nanti adik-adik bisa lihat di layar, Kak Yuli kasih contoh. Ini yang 2 seperti ini kita gabungkan jadi huruf O. Begini boleh atau begini. Begini ya. Oke. L-O, kemudian yang ini kita jadikan huruf V. L-O, V, kemudian satu lagi kita jadikan I. Jadi love. L-O-V-E. Nah, jadi huruf apa?
Ya, ini jadi huruf love. Love ini artinya adalah kasih. Dan ini adalah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada manusia, maka kita ambil satu lagi yang bagian paling besar, maka dia rela untuk mati di kayu salib. Karena ini adalah hari Paskah, kita memperingati kemarin Jumat Agung kita memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah salib. Salib sebagai lambang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang dari tulisan ini kita bisa tulis lagi, ubah lagi menjadi life. Coba yuk. L, I, kemudian kita bikin V. Oh, F ya, L, I, F, I. Nah, ini jadi live. Oke, adik-adik sudah bisa belum di rumah? Yuk dicoba. Oh, jadi live. Oke. Jadi huruf live ya Kak, jadi kata-kata live. Nah, ini kalau orang yang mau terima Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, itu maka kita memperoleh kehidupan. Oke? Tentunya kehidupan yang kekal. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus? Kita akan, coba kita lihat di sini. Kita akan masuk ke dalam kekekalan juga. Tapi bukan kekekalan yang ini Kak. Kekekalan yang beda lagi Kak. Tapi menjadi bentar ya, Kak Yuli geser dulu. Nah, apa tulisannya ini? Apa bacaannya ini? Hell. Hell itu adalah neraka. Nah, jadi mana yang mau kita pilih? Apakah kita pengen memilih kehidupan yang kekal atau neraka yang kekal? Nah, kembali kepada kita semua, hari ini kita mau belajar untuk lebih lagi setia sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Sejahat apapun kita, senakal apapun kita, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari hari ini kita boleh bertobat, kita mohon ampun sama Tuhan. Dosa apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita suka nakal lawan papa mama. Atau kita suka nakal, suka cubitin adik di rumah. Atau kita suka uwek-uwekin kakak di rumah. Atau apapun yang udah kita lakukan. Hari ini kita mau berdoa, kita mohon ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yuk sekarang semuanya siapkan hati kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Hari ini kami merayakan Tuhan Yesus bangkit. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Ampuni kami yang suka nakal Tuhan, ampuni kami yang suka lawan mama papa, ampuni kami yang suka mengganggu adik, ampuni kami yang suka menyontek atau apapun yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak sanggup Bapa kalau kami harus melakukannya itu sendiri. Untuk itu mari Roh Kudus, mari Bapa Engkau masuk dalam hati kami, Engkau yang akan menguasai hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin. Oke, terima kasih. Kita tetap semangat, kita tetap terus melayani Tuhan, kita tetap terus beribadah. Sebentar Kakak Nita akan membawakan sedikit pengumuman buat kita.
Oke, untuk minggu depan kita kembali lagi ya ibadah online di waktu yang sama, di channel YouTube juga yang sama. Jadi adik-adik persiapkan juga buat minggu depan untuk kembali sama-sama ibadah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.